Terlepas Google Pixel 8 Pro untuk memenuhi rasa penasaran terhadap Samsung Galaxy S24 FE awalnya membuat saya ragu. Tapi ya lambat laun saya terbiasa. Ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, hal-hal yang biasa aja, dan yang kedua, hal yang menurut saya rasanya tuh upgrade dari Google Pixel 8 Pro. Saya akan mulai dari hal-hal yang biasa saja ya. Artinya, pengalaman yang saya rasakan tidak beda jauh dengan device saya sebelumnya, yaitu Google Pixel 8 Pro. Yang pertama, material bodi dan feel genggaman. Frame metal di S24 FE memberi kesan genggam premium ala flagship dan memang seharusnya begitu di rentang harga yang ditawarkan. Menggunakan kaca Gorilla Glass Victus pada layar dan back covernya semakin mempertegas di mana posisi HP ini berada. Yang kedua, konektivitas. Tentu hadir USB-C 3.2 untuk mengakomodasi Samsung DeX dan transfer file dengan kecepatan tinggi. Lalu fast charging 25 watt, banyak yang bilang sih ini lambat ya. Namun bagi saya yang sebelumnya pakai Pixel, ini bukan hal aneh dan ya biasa saja. NFC-nya juga oke untuk berbagai keperluan. Tangkapan sinyalnya juga udah bagus untuk Wi-Fi-nya ya. Dia sudah menggunakan versi 6E. Lalu Bluetooth 5.3-nya juga mendukung berbagai format audio seperti AAC, LDAC, dan Samsung Seamless Codec. Sinyal selulernya sih di unit saya kenceng-kenceng aja, dengan kartu SIM Telkomsel, Indosat, dan XL. Sudah support 5G tentunya, dan bisa eSIM. Terakhir, GPS-nya tentu sangat akurat. Yang ketiga, soal performa. Exynos 2400E memiliki clock speed lebih tinggi 0,2 GHz pada core performanya dibanding Google Tensor 3. Pada penggunaan harian, menurut saya sih biasa dan setara aja ya. Pada bagian ini, saya tidak merasa downgrade atau upgrade yang signifikan dalam penggunaan multitasking, gaming, temperatur, dan berbagai aktivitas scrolling yang terasa smooth-smooth saja. Yang keempat, performa fingerprint-nya. Fingerprint di S24 FE ini tidak ada komplain selain kecepatannya. Mungkin karena menggunakan sensor optikal, bukan ultrasonik. Yang kelima, soal audio. Kualitas output stereo speakernya bagus, tipikal flat dengan vokal yang cukup jelas. Bass dan treble-nya dijaga supaya tidak dominan. Kita juga bisa adjust karakter audionya agar lebih personal dengan Dolby Atmos. Kualitas mic dari perekaman video maupun audio recordingnya juga setara dengan Pixel 8 Pro. Bagus, jernih, sangat bisa diandalkan untuk tag voice over atau rekam momen penting lainnya. Seperti voice over di video ini saya rekam pakai S24 FE. Tes audio kamera belakang, ini pakai lensa 0,6-nya atau ultrawide. Suara saya biasa ya, nggak dikeras-kerasin juga. Untuk suasananya sih nggak terlalu rame juga emang di sini. Yang keenam, soal flagship level ya. Meski di branding FE, di HP ini, di atas 85% aura flagshipnya masih terjaga. Paling di bezel layarnya aja sih, bagian bawah yang mirip-mirip seri A. Kapasitas baterai S24 FE 4700 mAh. Kombinasi Wi-Fi seluler konsisten dapat di screen on time 5-6,5 jam. Ini sudah cukup untuk ukuran HP bekas. Berikutnya saya akan bahas hal-hal yang membuat saya takjub dan terasa upgrade dari Pixel 8 Pro. Yang pertama, kualitas layar. Layar Dynamic AMOLED 2X memang jadi momok sendiri bagi saya pribadi. Takut kena Greenland lah, takut shadow lah, mengingat reputasi jenis layar ini punya sentimen negatif. Di luar anggapan tersebut, kita mendapatkan penampang layar yang sangat bagus secara kualitas gambar.
Cukup kontras, vivid, jernih, super terang, namun juga tetap nyaman jika dipakai malam hari. Refresh rate layar 120Hz terasa mulus. Kalau saya rasakan sih jauh lebih mulus dari Pixel 8 Pro yang sesekali stuttering. Singkatnya, saya dibuat betah untuk memandangi konten atau sekedar memeriksa pesan dan kerjaan di HP ini. Yang kedua adalah One UI-nya menurut saya sangat optimal. Saya sih lebih suka OS clean seperti stok Android di Google Pixel. Tapi One UI memberi pengalaman baru dan membuka banyak hal. Optimasinya bagus, terasa smooth untuk harian, fitur AI-nya termasuk paling lengkap, dan kustomisasinya ini benar-benar leluasa. Good Lock untuk kustomisasi juga keren, dan mode layar yang bisa kita pilih mau tampil vivid atau natural. Selain itu, upgrade Android 7 tahun menjadi komitmen yang baik antara Samsung dan usernya. Yang ketiga soal kamera nih. Saya acungi jempol deh untuk fitur kamera di S24 FE ini, termasuk device yang cocok untuk hampir semua kalangan. Buat yang nggak suka ribet, hasil asal jepret dan rekamnya udah oke dan cukup. Untuk yang suka ngulik dan butuh keleluasaan, bisa maksimalkan lagi hasil gambarnya dengan mode manual baik foto maupun videonya. Video potret bisa kamera depan, resolusinya 4K bisa juga. Menurut saya ini udah bagus banget ya, gambarnya udah oke, stabil juga. Dynamic range-nya gimana? Bagus sih, mantap. Kalau jalannya agak cepet, pakai lensa 0,6 atau ultrawide itu, menurut saya sih masih stabil ya. Ya mirip-mirip lah dengan Pixel 8 Pro. Cuman karakter gambarnya aja berbeda. Kalau saya sih lebih cenderung suka di 8 Pro ya daripada ini. Tapi ini kelasnya itu bagus menurut saya. Udah proper banget buat ngevlog, buat bikin video. Untuk video potretnya itu di lensa depan ataupun belakang, kita bisa mengatur tingkat blurnya nih pun saat video direkam ya. Jadi kalau teman-teman butuh privasi, mungkin supaya bagian belakangnya tuh nggak terlalu kelihatan ya, apalagi untuk privasi orang lain, dimaksimalnya jadi 7, angkanya ada 7, jadi sangat ngeblur belakangnya. Menurut saya ini fitur yang opsi ya, ada opsi jadi kita bisa milih. Kita juga bisa ubah tuh, jadi belakangnya agak ya semacam ada cahaya. Ini kalau ada lampunya bagus banget nih, klip-klip. Atau ganti juga bisa nih, jadi belakangnya warnanya shifter ya, jadi hitam putih. Atau kayak bentuk apa sih namanya ini, 3D atau apa mungkin ya, glitch ya, glitch.
Intinya aja deh bang, recommended nggak HP ini? Di angka 6 jutaan, S24 FE kondisi bekas ini akan beradu dengan Samsung A57 kondisi baru. Lalu ada Xiaomi 14T dan beberapa produk lain di kelas menengah. Saya sangat merekomendasikan jika beli S24 FE-nya kondisi second ya, atau bekas. Karena usia HP ini juga baru 1 tahun dan kita dapat flagship experience. Rata-rata kondisi unitnya masih mulus, bahkan beberapa masih garansi. Kalau kalian nekat beli S24 FE kondisi baru, kok saya lebih ingin menyarankan S25 FE atau Xiaomi 17T ya. Coba deh pertimbangkan lagi, jangan buru-buru. Singkatnya, HP ini lebih dari cukup untuk harian sebagai device utama. Kamera bagus, baterai cukupan, UI-nya menyenangkan, tapi mungkin kurang cocok buat yang ngejar performa terutama gaming. Ya, karena Exynos 2400E punya tipikal suhu yang cukup tinggi kalau digeber seharian. Masih mirip-mirip Pixel juga nih, panas juga nih HP. Ulasan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Mungkin banyak hal yang saya lewatkan dan belum saya bahas. Buat sharing aja, coba teman-teman yang sudah pakai HP ini cukup lama, ketik di kolom komentar pengalaman pahit dan menyenangkan bersama Samsung Galaxy S24 FE. Terima kasih.